Kemudian poin yang kedua yang tadi kita sebutkan adalah bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar azabnya. Ya. Maka mengapa demikian? Ada 3 alasan yang melatar belakangi hal ini. Ya, beberapa hal yang menjadikan azab yang paling besar adalah bagi pelaku kesyirikan, atau alasan-alasan yang menjadikan kesyirikan adalah dosa yang paling memiliki siksaan yang paling berat. Yang pertama, bahwa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kurung, jika ia wafat dan belum bertaubat. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia wafat dan belum bertaubat. Ya, dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zahabi, ya, surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, lihat dalam surat An-Nisa ayat 48 di sini Allah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tapi dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghapus seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya ia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang jadi pertanyaan adalah di surat Az-Zumar ayat 53 di sini Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Seakan-akan ada kontradiksi antara surat An-Nisa ayat 48 dengan Az-Zumar ayat 53. Apa kontradiksinya? Ada yang tahu? Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan tidak mengampuni kesyirikan. Betul tidak? Tapi Az-Zumar 53 Allah mengatakan Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ada yang tahu bagaimana menggabungkan antara dua ayat ini? Kata para ulama, An-Nisa ayat 48 Allah tidak memberikan ampunan kepada orang yang berbuat syirik adalah jika dia tidak bertaubat. Tapi dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengampuni seluruh dosa, maksudnya bagi siapa saja yang bertaubat. Faham di sini ya? Sehingga sebagian orang bertanya, ya Ustaz, saya dulu pernah berbuat kesyirikan, apakah Allah akan ampuni? Silahkan bertaubat, Allah akan ampuni. Jangankan kesyirikan, sahabat-sahabat Nabi mereka berbuat kesyirikan dan memerangi Rasulullah SAW. Betul tidak? Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi SAW. Abu Sufyan di beberapa peperangan, ya, berperang melawan Nabi di perang Badar, melawan Nabi di perang Uhud, melawan Nabi di perang Khandaq. Akan tapi pada akhirnya dia bertaubat masuk ke dalam Islam sehingga dosa-dosanya semuanya dihapuskan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika tidak bertaubat. Tapi kalau bertaubat, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita nggak boleh putus asa. Sebesar apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, semuanya dengan mudah akan Allah ampuni. Dengan syarat kita mau bertaubat. Kita angkat kedua tangan kita minta maaf kepada Allah, kita akui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, maka Allah akan menerima taubat kita. Karena di antara nama-nama Allah adalah At-Tawwab. At-Tawwab yang artinya yang Maha menerima taubat. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang artinya Maha mengampuni dosa. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Afu. Apa arti Al-Afu? Yang Maha memaafkan. Ya, jadi ini adalah alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dosa syirik menghapus seluruh amal soleh. Karena dosa syirik menghapus seluruh amal soleh. Alhamdulillah, ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sudah berjuang sholat 5 waktu,
puluhan tahun mungkin. Kita sudah berpuasa mungkin puluhan Ramadan. Kita sudah sering bersedekah juga. Maka amalan-amalan yang sudah kita lakukan, ketika kita berbuat kesyirikan satu kali saja, seluruhnya dihapus seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita bersyukur luar biasa kepada para ustadz, para da'i yang menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan. Kita bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Kita berterima kasih kepada mereka karena dengan penjelasan ini kita bisa menjaga amal soleh kita. Sholat yang sudah kita perjuangkan, puasa yang sudah kita lakukan, itu semua kita nggak mau kehilangan pahalanya. Karena sekali saja kita berbuat kesyirikan, maka pahala-pahala itu semuanya dihapuskan. Perhatikan dalilnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, sesungguhnya jika engkau berbuat kesyirikan akan dihapuskan seluruh amal. Bayangkan Pak, ini Allah bicaranya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad amal solehnya paling sempurna, paling hebat, pahalanya paling banyak. Kata Allah, kalau engkau berbuat kesyirikan satu kali saja, maka aku akan hapuskan seluruh amal. La ilaha illallah. Sehingga ini adalah Az-Zumar ayat 65 menjelaskan bahwa dosa kesyirikan menghapus seluruh amal soleh. Kemudian juga dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan rasul. Dan ini juga ayat yang menjelaskan tentang alasan yang kedua ini. Coba ibu bapak sekalian perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun 'alim." Sesungguhnya itu adalah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Kami tinggikan derajatnya bagi orang-orang yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Lihat, Allah sedang berbicara tentang Nabi Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina, dan kami berikan keturunan dari Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Seluruhnya telah kami berikan hidayah. Wa Nuhan hadaina bil qabl, dan begitu juga Nabi Nuh telah kami berikan hidayah sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunan Nuh adalah Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin, dan kami berikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin, mereka adalah orang-orang yang termasuk dari kalangan orang-orang saleh. Wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Lut, Nabi Ismail, Al-Yasa', Yunus dan Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, kami telah tinggikan mereka di atas alam semesta. Lihat pujian yang luar biasa kepada para nabi dan rasul. Kemudian kata Allah, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan ayah-ayah mereka, keturunan-keturunan mereka, saudara-saudara mereka, kami pilih mereka dan kami jadikan mereka di atas siratal mustaqim. Sesungguhnya itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini adalah surat Al-An'am ayat 83 sampai 87. Lihat ayat berikutnya apa kata Allah. Setelah Allah memuji para nabi dan rasul, setelah Allah menyebutkan keutamaan mereka, bahwa mereka ada di atas siratal mustaqim, apa kata Allah? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan satu kali saja, apa yang akan terjadi? Maka akan kami hapuskan seluruh amal soleh mereka. Setelah Allah memuji dan memuja para nabi dan rasul tersebut, maka bagaimana dengan kita? Amal soleh kita sedikit, Bapak Ibu sekalian. Dan yang sedikit ini kita nggak tahu apakah diterima atau enggak. Apalagi sebagian amal soleh kita mungkin ada riyaknya, ada sum'ahnya, kita pengen dipuji orang, pengen dilihat orang. Wah, itu udah bubar semua. Ditambah lagi kalau kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillah min dzalik, amalan-amalan akan terhapus. Kemudian alasan yang ketiga, dalil yang terakhir,
itu bahwa dosa syirik adalah sebab masuk neraka selama-lamanya. Dosa syirik adalah sebab masuk neraka selama-lamanya. Ya, dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga ini adalah dosa besar yang pertama, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, pembelajaran kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Sekarang kita sudah tahu betapa bahayanya dosa syirik, ya, betapa dosa kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempelajari apa saja sebetulnya dosa-dosa syirik itu. Ya, tapi tentu sampai di sini pembahasan kita. Silahkan nanti dipelajari sendiri, hadiri kajian-kajian yang membahas tentang kesyirikan secara mendetail. Ya, apa saja kesyirikan dalam ucapan, apa saja kesyirikan dalam keyakinan, apa saja kesyirikan dalam perbuatan-perbuatan, itu semuanya harus dipelajari agar kita bisa menghindari dosa yang satu ini. Ya, sehingga itu adalah dosa kesyirikan yang merupakan dosa yang paling berbahaya karena dua alasan, yaitu karena ia adalah dosa terbesar, dan yang kedua karena siksanya paling pedih. Kenapa dia dosa terbesar? Karena 4 alasan. Karena hakikat perbuatan syirik adalah karena kesyirikan adalah kezaliman, kesyirikan adalah pembangkangan, kesyirikan adalah menghina Allah, dan kesyirikan adalah murni keburukan. Dan mengapa dia adalah dosa yang paling berat siksaannya? Karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah jika ia wafat dan belum bertaubat. Kedua, dosa syirik menghapus seluruh amal soleh. Dan ketiga, dosa syirik adalah sebab masuk neraka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.